wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebagian dari kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah jilbab fashion. Istilah ini juga memuncul kekinian. Istilah jilbab fashion itu sendiri mengacu kepada jilbab yang mengikuti tuntutan zaman. Modis atau tidak, itu adalah kiblat dari jilbab fashion itu sendiri. Yang kita lihat bahwasanya jilbab fashion ini memiliki tujuan yang bertolak belakang dengan kenapa jilbab itu disyariatkan kepada kaum wanita. Jilbab fashion yang kita lihat sekarang itu sudah menyelisihi prinsip tujuan utama kenapa jilbab itu disyariatkan. Tujuan jilbab fashion itu adalah bagaimana agar seorang wanita tampil cantik di depan lawan jenisnya, di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Sehingga tujuan jilbab, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka itu mudah dikenal dan agar supaya mereka tidak diganggu, ya, supaya mereka tidak diganggu. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat jilbab fashion di zaman sekarang ini memang sudah ya bertolak belakang dengan tujuan hijab yang sesungguhnya. Tujuan hijab yang sesungguhnya adalah bagaimana ya wanita itu mudah dikenali dan terjaga kehormatannya. Ya, terlindungi kesuciannya, terpelihara. Ya. Tapi jilbab sekarang, jilbab fashion, itu sekarang muncul bagaimana agar wanita itu tampil cantik dan beda. Agar terlihat menawan di depan yang bukan mahramnya. Dan ini adalah sebuah fitnah yang sangat besar bagi kaum laki-laki. Ya, khusus kaum laki-laki nih ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangannya. Wa yakhfazu furujahum, dan mereka menjaga kemaluannya. Ya. Jadi antara seorang muslim dan muslimah harus ada kerjasama. Harus saling mengerti. Seorang muslimah nih, dia harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat. Agar kaum laki-laki bisa menjaga pandangannya. Ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Tidak ada fitnah yang besar bagi kaum laki-laki peninggalanku selain wanita, kata Nabi SAW. Maka wanita adalah fitnah yang sangat besar bagi kaum laki-laki. Nah, jadi jika wanita itu menggunakan sesuatu yang bisa menarik pandangan kaum laki-laki, maka laki-laki itu pasti akan terfitnah, termasuk dengan jilbab fashion itu tadi. Maka kita lihat, kebanyakan jilbab fashion, bahkan hampir semuanya itu, ya bertentangan, nggak sesuai dengan yang Allah perintahkan. Namun di zaman ini banyak orang yang menutup mata. Mereka menyamakan antara jilbab, ya menganggap bahwasanya jilbab fashion itu jilbab syar'i. Kita katakan tidak. Jilbab syar'i itu adalah jilbab yang digunakan. Dan kalau orang melihatnya itu, orang akan tertunduk karena malu. Wanita itu kalau menggunakan jilbab yang syar'i, benar-benar syar'i, orang yang bukan mahramnya itu akan tertunduk malu ketika memandangnya. Tapi kalau jilbab fashion, laki-laki tidak akan tertunduk malu, tetapi akan tertarik dengan wanita tersebut. Sehingga dia akan melihat, akhirnya terfitnah. Dari sinilah nanti akan muncul berbagai macam maksiat yang berkaitan dengan kemaluan, perzinahan, onani, na'udzubillah, dan lain sebagainya. Dari sini. Dan jilbab fashion itu juga jamaah. Itu adalah di antara bentuk tabarruj jahiliyah. Yang mana Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian nih tabarruj sebagaimana tabarrujnya orang jahiliyah terdahulu. Ini untuk kaum wanita.
Pertanyaannya, apa itu tabarruj? Ibnu Jauzi di dalam tafsirnya menyebutkan ada dua keterangan ulama makna tabarruj, tentang makna tabarruj. Yang pertama adalah dari Abu Ubaidah, menjelaskan bahwa tabarruj itu adalah wanita yang menampakkan kecantikannya di depan laki-laki yang bukan mahram. Ini artinya secara umum, segala bentuk atau cara yang dilakukan oleh wanita, baik dia berjilbab atau tidak, baik dia menampakkan auratnya atau tidak, dan dia ini selalu ingin tampil cantik di depan laki-laki yang bukan mahramnya, maka itu termasuk tabarruj, itu secara umum. Sedangkan makna kedua, sebagaimana disampaikan oleh Az-Zajjaj, beliau menyebutkan bahwasanya tabarruj itu adalah menampakkan bagian yang indah atau aurat, dan segala yang mengundang syahwat laki-laki atau yang bukan mahramnya. Ya, ini lebih spesifik. Itu dikhususkan untuk wanita yang membuka auratnya, sehingga laki-laki akan tertariknya, akan terangkat syahwatnya. Nah, jadi penjelasan para ulama ini memberikan kepada kita keterangan bahwasanya tabarruj itu bisa dilakukan oleh wanita yang membuka aurat ataupun yang sudah menutup aurat. Yang sudah menutup aurat ini kadang-kadang itu tadi jilbab fashion, ya. Jilbab fashionnya itu jilbab yang tidak sesuai dengan syar'i, ya, di atas dada. Bahkan bawahannya, bajunya, celananya itu ketat. Itu termasuk tabarruj jahiliyah, dan ini haram, nggak boleh. Apalagi wanita yang jelas-jelas membuka auratnya, maka ini juga termasuk tabarruj jahiliyah, dan itu haram. Dan termasuk juga diantaranya penggunaan make up yang berlebihan. Ini termasuk tabarruj jahiliyah, dan ini haram. Ya. Maka untuk wanita di luar sana, lihatlah jilbabmu. Jangan sampai jilbab itu masuk dalam jilbab yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Jilbab fashion. Bahkan ada nih yang sudah menggunakan jilbab syar'i, menggunakan cadar. Tapi kadang-kadang tuh ada motif, ada manik-maniknya. Jun itu semua kan bagaimana agar dia ini terlihat cantik di depan lawan jenisnya. Dan ini nggak boleh. Ini nggak boleh, ya. Wanita itu hanya boleh terlihat menarik di depan suaminya. Wanita itu hanya boleh terlihat menarik di depan suaminya, bukan di semua laki-laki. Maka lihatlah nih kaum wanita, perhatikan baik-baik. Jangan sampai jilbabmu itu malah menjadi bencana bagimu. Maka dilihat nih mulai dari sekarang, dilihat apakah jilbabku ini sudah sesuai dengan syariat? Apakah pakaianku selama ini sudah sesuai dengan syariat? Itu adalah tuntutan syariat. Dan itu tergantung pada dirimu, engkau mau taat atau tidak. Kalau engkau taat, maka engkau akan mendapat keberuntungan yang besar. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Maka jamaah dilihat. Jangan sampai berjilbab, tapi telanjang. Karena Nabi SAW sudah menjelaskan ada dua penghuni neraka yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Di antaranya adalah wanita yang berbusana tapi telanjang. Ya. Bahkan Nabi SAW menjelaskan kepalanya seperti penuh unta. Maka dilihatlah. Ya. Apakah jilbabnya ini sudah sesuai dengan syariat atau tidak? Yang kita lihat sekarang, jilbab fashion itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Kadang nih jilbab fashion ini berkiblat kepada para artis. Jangan berkiblat kepada artis. Jangan juga berkiblat kepada tutorial di YouTube. Tapi berkiblatlah kepada Al-Quran dan Sunnah dalam berjilbab, dalam berpakaian, dalam berbusana. Ya, karena itu adalah kiblat yang terbaik. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita tinggalkan, ya wanita ini tinggalkan jilbab fashion. Jadi hijrahlah ke jilbab yang benar-benar syar'i, ya. Ada yang sudah syar'i tapi bermotif, bermanik, ya, ini merupakan ya tabarruj jahiliyah. Maka gunakanlah jilbab yang syar'i, jilbab yang tidak mengundang perhatian, tidak mengundang syahwat bagi kaum laki-laki, ya. Semoga Allah mudahkan insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah